Guys, di sini kami dari kelompok 5. Kami akan mengamati proses penyepuhan logam dan kita akan meninjau bagaimana aspek kimia yang terjadi pada proses penyepuhan. Jadi stay tune. di sini kami akan menuju ke tempat kami melakukan penelitian tersebut. Di sini kita tersesat ya teman-teman. Mencari tempat baru, mencari tempat lain. Oke. Tidak tahu Karena tadi bagaimana. ternyata khusus emas. Jadi kita tersesat, tidak tahu kemana. Mari kita cari tempat yang bisa menyesuaikan dari tugas kita, yaitu ada mengenai logam. Sedikit intermezzo. Jadi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalamnya, di sini akan digantikan oleh avatar yang bernama Sina ini. Oke, sekian perkenalannya. Selamat menyaksikan. Ini sudah selesai. Ya, karena ini sudah selesai, jadi biarkanlah teman-teman saya yang menjelaskan. Teman, tolong. Oke, jadi kita mau mengenal lebih dulu nih, apa sih itu proses penyepuhan. Jadi penyepuhan adalah proses pelapisan suatu logam dengan lapisan logam lain menggunakan arus listrik. Contohnya kita bisa melapisi sebuah cincin tembaga dengan emas supaya terlihat lebih menarik dan lebih tahan lama.
Proses ini nggak hanya memperindah cincin, tapi juga memberikan perlindungan tambahan. Lapisan emas ini membuat cincin jadi lebih tahan terhadap korosi, alias nggak gampang berkarat. Meskipun terdengar rumit, sebenarnya proses penyepuhan itu cukup sederhana dan bisa dijelaskan dengan prinsip dasar elektrokimia. Selanjutnya kita akan melihat alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama, kita butuh cincin logam. Ini adalah logam dasar yang akan dilapisi. Bisa dari tembaga, perak, atau logam lainnya. Baik, selanjutnya Shina yang akan melanjutkan penjelasan. Lalu, ada larutan elektrolit yang mengandung ion-ion emas. Biasanya, kita menggunakan larutan garam emas seperti emas sianida. Ion-ion inilah yang nantinya akan melapisi bagian dari cincin. Nah, selain itu, kita juga perlu elektroda karbon sebagai anoda, yaitu elektroda yang bersifat inert atau tidak bereaksi, serta sumber daya listrik untuk mengalirkan arus listrik melalui larutan. Dan terakhir kita perlu kabel dan klip untuk menghubungkan cincin logam ke sumber listrik. Ini penting agar proses penyepuhan bisa berjalan dengan baik. Pertama, cincin logam dibersihkan dari kotoran dan oksida supaya lapisan emas bisa menempel dengan baik. Nah, setelah itu cincin dihubungkan ke terminal negatif dari sumber listrik sehingga menjadi katoda, yaitu terjadinya reaksi reduksi. Elektroda karbon kita hubungkan ke terminal positif sebagai anoda. Lalu cincin dan elektroda dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang sudah mengandung ion emas. Ketika aliran listrik dialirkan, ion-ion emas dari larutan akan tertarik menuju cincin yang bermuatan negatif. Ini karena emas bermuatan positif. Nah, di katoda, ion emas menerima elektron dan berubah menjadi logam emas padat yang menempel di permukaan cincin. Ini adalah proses reduksi yang dimana ion Au+ berubah menjadi aurum padat. Reaksinya seperti ini. Aurum aqua ditambah 1 elektron jadi aurum solid. Ion emas yang sebelumnya terlarut sekarang menjadi lapisan emas di cincin. Di sisi lain, anoda tetap tidak bereaksi kepada elektroda karbon bersifat inert, tapi arus listrik terus mengalir dan menjaga proses ini berjalan lancar. Setelah beberapa waktu, lapisan emas terbentuk di seluruh permukaan cincin logam tersebut. Hasilnya yang awalnya tadi biasa saja, sekarang jadi terlihat lebih berkilau dan keemas. Dan yang menarik, kita bisa mengontrol ketebalan bagian emas ini dengan mengatur durasi penyepuhan, besar arus listrik, dan konsentrasi larutan elektrolit. Jadi, itulah cara kerja penyepuhan antara cincin logam dengan emas. Yang awalnya warna cincin logam tersebut agak terkikis gitu ya warnanya. Tapi pada akhirnya warna dari cincin logam tersebut kembali utuh dengan dilapisi oleh lapisan emas. Dan kalau ada pertanyaan atau ide video lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, kami akan senang membahasnya. Semoga penjelasan kami bisa memberikan wawasan baru buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.